Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perkenalkan, nama saya Agus Widodo, mahasiswa MMUAD Angkatan 13. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan storytelling jawaban dari ujian tengah semester 2023-2024 mata kuliah Sistem Manajemen Informasi Lanjutan yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Yunan Setiawan, MM. Pertanyaan di dalam ujian tengah semester yang pertama adalah bagaimana sistem informasi mengubah bisnis dan mengapa itu penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis saat ini. Maka jawaban yang disampaikan dalam ujian tengah semester adalah benar karena memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana sistem informasi telah mengubah dan menjadi integral dalam operasi bisnis saat ini. Serta dalam jawaban tersebut menyoroti peran kunci alat komunikasi modern seperti email, konferensi online, smartphone, komputer, tablet dalam memfasilitasi operasi bisnis. Kemudian menggambarkan tentang sistem informasi sebagai dasar dari rantai pasokan yang bergerak cepat, menekankan pentingnya teknologi informasi dalam mengelola transaksi, pembelian, dan penjualan secara efisien. Kemudian mencatat dalam dampak globalisasi yang beroperasi secara global, pemahaman tentang transformasi digital juga tercermin dalam penjelasan dengan organisasi yang berusaha menjadi lebih kompetitif dan efisien melalui proses bisnis digital. Poin terakhir dalam jawaban tersebut menjelaskan tentang tren baru dalam sistem informasi seperti platform digital terkini dalam teknologi informasi yang dapat membantu bisnis mencapai tujuan. Secara keseluruhan, jawaban tersebut merinci secara sistem informasi mempengaruhi aspek-aspek kunci bisnis termasuk operasional, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, pengambil keputusan, dan keunggulan kompetitif. Dengan menggambarkan tujuan utama yang dapat dicapai melalui sistem informasi, jawaban tersebut memberikan gambaran pemahaman yang holistik tentang pentingnya teknologi informasi dalam menjalankan dan mengelola bisnis saat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu sistem informasi? Jawaban nomor 2 juga benar, karena memberikan definisi yang cukup tepat tentang apa itu sistem informasi. Secara teknis, sistem informasi dijelaskan sebagai entitas yang mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dari lingkungan organisasi dan operasi internal untuk mendukung berbagai fungsi organisasi. Penekanan pada dukungan terhadap fungsi-fungsi seperti pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi juga memberikan gambaran yang luas tentang peran sistem informasi dalam konteks bisnis atau organisasi. Jawaban tersebut juga mencakup aspek-aspek kunci dari sistem informasi termasuk pengumpulan dan pengolahan data, serta penggunaan informasi tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Bagaimana cara kerjanya? Nah, jawaban yang disampaikan dalam ujian tengah semester juga benar, karena memberikan gambaran ringkas namun tepat tentang cara kerja sistem informasi melalui 3 aktivitas dasar, yaitu input, pemrosesan, dan output. Aktivitas input melibatkan pengumpulan data mentah dari informasi dari berbagai sumber. Setelah itu, sistem informasi memproses data tersebut menggunakan algoritma atau proses tertentu untuk mengubahnya menjadi informasi yang lebih berguna. Proses pemrosesan ini mencakup berbagai tahapan seperti analisis, pengolahan, dan transformasi data. Sedangkan aktivitas output melibatkan penyampaian informasi yang telah diolah kepada pengguna atau sistem lain dalam bentuk yang dapat dimengerti. Ini bisa berupa laporan, grafik, tindakan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau kegiatan operasional. Dengan menyajikan informasi ini dalam format yang singkat dan jelas, jawaban tersebut memberikan pemahaman yang cukup baik tentang cara kerja sistem informasi tanpa terlalu mendalam. Pertanyaan nomor 4, apa saja komponen manajemen organisasi dan teknologinya? Jawaban yang disampaikan juga benar,
karena memberikan gambaran yang sesuai tentang komponen sistem informasi dari 3 perspektif utama, yaitu manajemen, organisasi, dan teknologi. Dari sisi manajemen, jawaban tersebut mencakup elemen-elemen seperti kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen sebagai bagian dari dimensi manajemen sistem informasi. Ini mencerminkan pengakuan bahwa pengelolaan sistem informasi tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman tentang strategi bisnis dan kemampuan kepemimpinan. Sedangkan dari sisi teknologi, jawaban mengidentifikasi komponen-komponen utama seperti perangkat keras, perangkat lunak, teknologi manajemen data, dan teknologi jaringan atau telekomunikasi. Ini menyoroti pentingnya infrastruktur teknologi dalam mendukung operasional dan keberlanjutan sistem informasi. Dari segi info organisasi, jawaban juga membahas tentang elemen-elemen seperti hierarki organisasi, spesialisasi fungsional, proses bisnis, budaya organisasi, dan kelompok kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi harus disesuaikan dengan struktur dan dinamika organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Mengapa? Pertanyaan nomor 5. Mengapa aset pelengkap penting untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai asli bagi organisasi? Jawaban nomor 5 juga benar, karena memberikan pemahaman tentang pentingnya aset pelengkap dalam memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai nyata bagi organisasi. Aset pelengkap ini mencakup beberapa elemen kunci yang mencerminkan integrasi yang baik antara teknologi informasi, manajemen, dan organisasi. Di mana jawaban menyebutkan bahwa model bisnis dan proses bisnis baru sebagai bagian dari aset pelengkap. Hal ini menekankan bahwa pengenalan teknologi informasi harus didukung oleh evaluasi dan mungkin perubahan pada model bisnis dan proses operasional agar sesuai dengan potensi teknologi tersebut. Kemudian, budaya organisasi yang mendukung dan perilaku manajemen juga disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk benar-benar mengoptimalkan sistem informasi, organisasi perlu memiliki budaya yang mendukung inovasi dan adaptif, serta perilaku manajemen yang mendukung dan memahami perubahan yang diperlukan. Terakhir, jawaban menyoroti tentang pentingnya standar, peraturan, dan hukum teknologi yang sesuai. Nah, ini mencerminkan pemahaman bahwa implementasi teknologi informasi harus mematuhi kerangka regulasi yang berlaku, yang mencakup aspek keamanan dan privasi. Sedangkan pernyataan terakhir yang menyatakan bahwa investasi teknologi informasi baru tidak akan memberikan pengembalian yang tinggi, kecuali ada perubahan manajerial dan organisasi yang tepat mendukung teknologi tersebut, menggarisbawahi bahwa pentingnya integrasi yang holistik antara teknologi, manajemen, dan organisasi. Pertanyaan ke-6, disiplin akademik apa saja yang digunakan untuk mempelajari sistem informasi dan bagaimana masing-masing berkontribusi pada pemahaman sistem informasi? Jawaban nomor 6 juga benar, karena memberikan gambaran yang akurat tentang disiplin akademik yang digunakan untuk mempelajari sistem informasi dan kontribusi masing-masing disiplin terhadap pemahaman sistem informasi. Jawaban juga menyebutkan bahwa studi tentang sistem informasi melibatkan kontribusi dari disiplin teknis dan perilaku. Hal ini mencerminkan sifat multidisiplin dari berbagai studi sistem informasi yang menggabungkan elemen teknis dan perilaku yang memahami sistem informasi secara komprehensif. Kemudian, disiplin teknis seperti ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional diidentifikasi sebagai kontributor pada pendekatan teknis yang berfokus pada model formal dan kemampuan sistem. Hal ini menjelaskan bagaimana aspek-aspek teknis dari sistem informasi seperti perangkat lunak dan hardware dapat dipahami dan dikelola dengan bantuan disiplin ini. Selanjutnya, disiplin perilaku ini seperti psikologi, sosiologi, ekonomi diidentifikasi sebagai kontributor pada pendekatan perilaku yang berfokus pada desain, implementasi, manajemen, dan dampak bisnis dari sistem ini. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami aspek-aspek manusiawi, sosial, dan ekonomi dari sistem informasi dalam konteks organisasi. Pernyataan terakhir bahwa pandangan teknis tentang sistem mempertimbangkan fitur teknis dan sosial dari sistem dan solusi yang paling cocok menggambarkan
upaya untuk mengintegrasi elemen teknis dan perilaku dalam memahami sistem informasi. Pertanyaan ketujuh, apa itu proses bisnis? Bagaimana mereka terkait dengan sistem informasi? Jawaban nomor 7 juga benar, karena memberikan definisi yang akurat tentang apa itu proses bisnis dan menyajikan hubungan yang jelas antara proses bisnis dan sistem informasi. Antara lain memberikan definisi proses bisnis sebagai serangkaian aktivitas yang terkait secara logis yang menentukan cara suatu tugas bisnis dilakukan dan bagaimana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang bagaimana proses bisnis adalah inti dari kegiatan operasional dan pengelolaan suatu organisasi. Kemudian jawaban juga menyoroti tentang pentingnya proses bisnis dan menentukan seberapa baik suatu organisasi dalam menjalankan bisnisnya dan menjadi sumber keuntungan strategis. Pemahaman ini mencerminkan bahwa efisiensi dan efektivitas proses bisnis dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada suatu organisasi. Selanjutnya, jawaban tersebut juga menyebutkan bahwa sistem informasi mengotomatisasi bagian dari proses bisnis dan dapat membantu organisasi mendesain ulang dan merampingkan proses bisnis. Ini menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat berperan dalam mendukung dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis secara efisien. Pertanyaan ke-8, bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis? Dan bagaimana sistem menghubungkan perusahaan meningkatkan kinerja organisasi? Jawaban nomor 8 ini juga benar, karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis dan bagaimana sistem menghubungkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pertama, jawaban mengidentifikasi tiga jenis sistem utama yang melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis. 1. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS untuk manajemen operasional. Kemudian sistem informasi manajemen untuk manajemen menengah dan sistem pendukung keputusan atau DSS untuk keputusan manajemen yang unik dan cepat berubah. Ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang peran sistem informasi dalam memberikan dukungan pada berbagai tingkat manajemen. Kemudian jawabannya menyebutkan sistem pendukung eksekutif atau ESS untuk manajemen senior yang memberikan data dalam bentuk grafik, bagan, dan dashboard. Hal ini menunjukkan kesadaran tentang kebutuhan manajemen senior untuk informasi yang ringkas dan strategis. Kemudian jawaban juga menguraikan tentang beberapa aplikasi perusahaan seperti sistem manajemen rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, sistem manajemen pengetahuan, intranet, dan jaringan ekstra. Hal ini mencerminkan pemahaman tentang cara sistem informasi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan koordinasi, pengambilan keputusan, dan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Secara keseluruhan, jawaban yang disampaikan itu memberikan penjelasan yang rinci dan beragam tentang bagaimana sistem informasi dapat melayani kebutuhan manajemen pada berbagai tingkatan dalam bisnis, serta bagaimana integrasi sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pertanyaan ke-9, mengapa sistem kolaborasi dan bisnis begitu penting? Dan teknologi apa yang mereka gunakan? Jawaban nomor 9 ini juga benar, karena memberikan pemahaman yang baik tentang mengapa sistem kolaborasi dan bisnis sosial penting dalam konteks bisnis modern serta teknologi apa yang mereka gunakan. Menjelaskan bahwa kolaborasi bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit, dan bisnis sosial melibatkan penggunaan platform jejaring sosial yang melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok. Hal ini mencerminkan pemahaman tentang bagaimana kerja kolaboratif dan interaktif dapat meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan bersama dalam organisasi. Kemudian menjelaskan tentang kolaborasi dan bisnis sosial semakin penting karena globalisasi, desentralisasi pengambilan keputusan, dan pertumbuhan pekerjaan, di mana interaksi merupakan aktivitas penambah nilai utama. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran terhadap perubahan dalam landscape bisnis yang menekankan interaksi, keterlibatan, dan kolaborasi sebagai elemen penting. Selanjutnya juga menyebutkan bahwa kolaborasi dan bisnis sosial dapat meningkatkan inovasi, produktivitas kualitas,
dan layanan pelanggan. Ini memberikan gambaran tentang manfaat positif yang dapat diperoleh organisasi melalui penggunaan sistem kolaborasi dan bisnis sosial. Disebutkan juga beberapa alat yang digunakan untuk kolaborasi bisnis sosial termasuk email, pesan instan, wiki, sistem virtual, layanan berbagi file berbasis cloud, serta platform dan alat khusus seperti Microsoft SharePoint, IBM Notes, Chatter, Yammer, Live, dan IBM Connection. Hal ini memberikan contoh teknologi yang digunakan dalam konteks kolaborasi dan bisnis sosial. Pertanyaan ke-10, apa peran fungsi sistem informasi dalam bisnis? Jawaban nomor 10 ini salah, karena lebih menjelaskan peran dan tanggung jawab Departemen Sistem Informasi di dalam organisasi, bukan fungsi sistem informasi secara umum. Meskipun Departemen Sistem Informasi memiliki peran penting, fungsi sistem informasi melibatkan lebih dari sekedar satu departemen atau unit organisasi. Namun demikian, fungsi informasi mencakup aktivitas dan elemen yang lebih luas dalam organisasi, termasuk pengolahan data, proses bisnis, mengambil keputusan, dan dukungan terhadap tujuan bisnis secara menyeluruh. Oleh karena itu, jawaban tersebut terlalu fokus pada aspek departemen dan kurang memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana sistem informasi berfungsi dalam konteks bisnis. Jika ingin merinci lebih lanjut, jawaban yang lebih tepat mungkin akan mencakup elemen-elemen seperti pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi informasi dalam organisasi. Juga melibatkan peran sistem informasi dalam mendukung strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan dukungan pada pengambilan keputusan di semua tingkatan.